pribadi saya selaku Ketua Umum BKN, kemarin kan anak-anak BKN DKI Jakarta, Gus Ahmad Kais kan tak suruh bicara itu. Ketika teman-teman 212 komentari menolak karena ini begini-begini, Coldplay itu begini-begini, maka BKN tak suruh ngomong juga. Sekarang kalau kita berbicara aturan, hukum, selama konser itu diizini oleh pihak yang berwenang, dalam artian ini kepolisian, kemudian melibatkan intelijen dan kepanitiaan lain, maka silakan aja konser, karena dia sudah memegang izin. Nah, kalau berkaitan MUI, yang ditakutkan MUI misalnya, kan MUI berharap, oke, you boleh konser, tapi jangan mengkampanyekan LGBT, kan gitu kan? Ya bagus-bagus aja sih, itu kan Kiai punya hak juga ya, itu kan dalam rangka untuk melindungi umatnya. Tapi waktu saya lihat musik Coldplay ini ya santai-santai aja. Biasa aja ya? Jadi kalau berbicara misalnya ada bendera warna-warna, itu kan ada dua Pak. Ada itu niat mengkampanyekan, ada yang kedua adalah niat ketika nunjuk, tolong jangan diskriminasi kepada kami gitu. Ada yang begitu gitu loh. Jadi ada dua kemungkinan kan. Yang satu memang mengkampanyekan dengan kode warna pelangi itu, terus kemudian kalau yang satunya itu menunjukkan jangan diskriminasi gitu. Jangan sampai warna pelangi itu dianggap LGBT, jangan. Kasihan dong pencipta lagu pelangi Ciptaan Tuhan. itu kan ya gitu loh. Artinya bendera tersebut bisa artinya berbeda-beda juga bukan Ya, gitu? menurut saya selama tidak ada tindakan pidana atau kriminal ya silakan sah-sah aja. Tapi dari pihak BKN tetap memantau nanti akan konser. Iya, BKN tetap memantau karena memang perkembangan LGBT ini kan memang luar biasa sekali ya. Saya memang kalau secara agama, makanya Tuhan ini menciptakan laki perempuan. Tujuannya kan cek turunan, nurun, melahirkan. Karena kalau itu melahirkan, maka bumi ini terjaga. Coba kalau LGBT itu dibolehkan misalnya, apalagi sampai dibuat aturan, perempuan boleh deh dengan perempuan. Memang perempuan sama perempuan bisa hamil? Nggak bisa. Laki sama laki nggak bisa hamil. Nah ini tolong dipahami juga teman-teman LGBT. Kadang-kadang teman-teman LGBT ini karena sakit ya, karena bawaan. Kebanyakan kan itu memang. Jadi ini kenapa sih LGBT itu kok sangat ditentang oleh agama? Karena Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan ini kan untuk berpasang-pasangan. Nah kalau berpasang-pasangan sehingga punya turunan gitu loh. Nah turunannya ini sing jaga alam. Nah, kembang sing ono sing nyiram. Lah di dunia ini gak ono turunannya kan wis gimana terus? Ini yang penting, ini mungkin nggak pernah didapat ini dari teman-teman LGBT. Jadi jangan sakit hati kepada kami ketika kami membentengi saudara-saudara kita, terus kemudian sahabat-sahabat kita dari LGBT. Itu hak Anda. Yang pasti negara tidak ada perlakuan diskriminasi kan. Orang LGBT bikin KTP ya harus dibuatkan dong. Dan di Indonesia kan berlaku itu. Yang LGBT ngurus apa, ngurus sertifikat tanah, ngurus ini, semua dilayani. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Tapi ada rencana pihak MUI akan menyurati Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Menanggapinya gimana, Gus? Ya kalau MUI namanya aja kan Majelis Ulama Indonesia. Namanya ulama itu kan memang dia dibentuk ini kan untuk melindungi umat. Ya silakan aja MUI berkirim surat. Tapi nggak bisa juga MUI melarang konser yang sudah mendapatkan izin, kan itu. Karena kita ini kan berbicara ketika ada konser, maka ada pemasukan, pedagang kaki lima, kan gitu. Terus kemudian yang kerja di konser itu kan mereka butuh hidup juga. Jadi nggak ada masalah kalau misalnya MUI bersurat kepada Menteri Sandiaga Uno, dan Menteri Sandiaga Uno ya juga nggak perlu sewot banget ya, diterima, terus kemudian sambil dipantau konsernya itu kan, itu aja, nggak repot kok, nggak ruwet kok ya, nggak ruwet. Gus sendiri akan ikut nonton di konser?
Nah saya ini orangnya sering sakit kepala kalau lihat orang banyak. Jadi kalau saya disuruh lihat konser apalagi bayarnya mahal ya saya mending lihat di YouTube aja. Nggak pusing. Tapi mahal, bisa Gus, lihat emang. mahal. Tiketnya mahal, Gus. Iya. Artinya banyak juga fans yang di sini jadi. Iya betul. Sampai habis tiket-tiketnya. Tapi Iya. itu ada yang mengomentari artinya kehadiran Coldplay ini akan merusak anak bangsa. Nggak begini kan, ya enggak juga. Ada yang seperti Kalau berbicara ya merusak anak bangsa, yo handphone ini Pak. Handphone ini kan sebenarnya cepet ini, daripada Coldplay cepetan ini dong. You ngetek aja adegan ciuman, ya ada di YouTube. Adegan esek-esek ada, artis tanpa busana, ya ada gitu. Makanya tergantung kita. Mau sore orang Indonesia kehadiran konser Coldplay terus moralnya rusak ya nggak begitu juga gitu loh. Justru dengan adanya konser-konser dari mancanegara itu akan menghasilkan income pendapatan yang sangat-sangat signifikan gitu kan. Itu gitu. Contoh Bali itu kemarin saya ke Bali itu hampir dikuasai orang turis-turis. Ya busananya ya wes itu. Terus apakah kita ketika melihat itu terus merusak moral saya? Ya enggak dong. Ya itu nggak bisa. Jadi jangan sempit lah berpikiran itu, jangan sempit. Tuhan menciptakan manusia ini modelnya macam-macam memang. Justru dengan modelnya macam-macam itu agar kita terus belajar agar tidak menjadi manusia yang rugi.